Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Aditya dari TPA Jamiatul Hidayah Sempol. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu takwa kepada Allah merupakan pembuktian cinta kepada Rasulullah. Nah, bagaimana caranya mencintai Rasulullah? Yang pertama, perbanyak sholawat, kemudian iktidak dan ittiba, kemudian mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Bagaimana bacaannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Adapun keutamaan sholawat kepada Rasulullah sebagai berikut. Diperhatikan ya. Yang pertama, mendapat pahala 10 kali lipat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi man sholla ala wahidatan sallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa saja yang bersolawat kepada sekali, niscaya Allah akan bersolawat 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menghapus dosa dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan membalas sholawat berkali lipat dan terbebas dari api neraka. Kemudian yang kedua yaitu ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah meneladani. Yang dimaksud di sini meneladani yaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah. Nah, ada berapa sifat-sifat Rasulullah? Yang pertama ada sidik. Sidik artinya jujur. Jujur di sini yang dimaksud yaitu jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Nah, pada kesempatan kali ini sifat sidik atau jujur ini bisa kita terapkan melalui tugas-tugas, ujian-ujian yang diberikan kepada guru secara online. Nah, maka dari itu kita harus mengerjakan tugas ujian itu harus dengan jujur. Kemudian amanah atau dapat dipercaya. Kemudian ada tablek, menyampaikan. Dan yang keempat ada fatonah, yang artinya cerdas. Kita sebagai umat muslim harus memiliki kecerdasan. Kita dituntut untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikuti. Salah satu bukti cinta adalah dengan mengikuti yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, untuk cara mengikuti, kita di sini diwajibkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sunnah Rasulullah yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Nah, apabila beliau suka, dia makan, atau apabila dia tidak suka, dia meninggalkannya. Jadi kita tidak boleh ya, apabila kita mengambil makanan, terus kita bilang, makanannya nggak enak, makanannya pahit. Nah, itu nggak boleh. Kemudian apabila bertemu dengan sahabat, beliau mengucapkan salam dan berjabat tangan. Nah, pada keadaan corona ini, kita jabat tangannya cukup melambaikan tangan saja dan mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW berwudu ketika mau tidur. Jadi diusahakan bersuci dulu ketika mau tidur. Kemudian membaca Al-Quran dan terjemahannya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sekaligus kita membaca terjemahannya, biar kita tahu apa yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian makan dan minum sambil duduk. Jangan lupa mencuci tangan sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang keenam, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Terus yang terakhir atau yang keempat, itu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, siapa orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah? Yang pertama yaitu para sahabat. Siapa para sahabat Nabi?
Ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan siapa kan? Abu Bakar. Nah, terus dalam dakwah dan perjuangan Rasulullah, para ulama sebagai pewaris, penghafal Al-Quran, para dai, para pengajar ilmu, dan orang-orang yang mengikuti jejak juang beliau sampai akhir zaman. Sampai di sini paham? Paham? Saya ada pertanyaan. Apa? Sebutkan 4 sifat Nabi yang wajib diteladani. Sidik, terus amanah, terus tabligh, terus fatonah. Ya, betul. Ada 4 sifat wajib yang kita teladani dari Rasulullah. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Ya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.